Pernahkah kamu membayangkan kesederhanaan dan ketulusanmu saat bekerja di malam hari justru menyeretmu ke dalam pusaran kehangatan? Dua wanita anggun yang suma-sima merindukan kasih sayang sejati. Namaku Rehan. Usiaku 21 tahun. Aku adalah seorang pemuda desa yang melantau ke kota dan bekerja sebagai petugas kebersihan malam atau office boy di sebuah gedung perkantoran perbankan elit. Pekerjaanku berurusan dengan sapu, alat pel, dan tumpukan sampah, sisa-sisa aktivitas kantor. Setiap malam, aku harus mengalahkan rasa lelah demi mengumpulkan lembaran 5 untuk ditransfer ke orang tuaku di kampung. Semua berubah pada suatu malam Selasa yang dingin sekitar pukul 10 malam. Saat aku sedang mengepel koridor lantai 5 yang sunyi, aku melihat lampu di dalam ruangan manajer keuangan masih menyala terang. Dari balik pintu kaca yang sedikit terbuka, terlihat seorang wanita anggun, berparas cantik, berusia sekitar 38 tahun, sedang menyandarkan kepalanya di atas meja kerja yang dipenuhi tumpukan dokumen audit. Wanita itu adalah Bu Amanda, seorang manajer senior yang terkenal sangat dingin, tegas, dan sangat disegani oleh seluruh karyawan gedung. Namun malam itu, wajah cantiknya memancarkan keletihan yang teramat sangat, serta bayangan kesepian yang tersembunyi rapat di balik kemeja kerjanya yang rapi. Saat aku mengetuk pintu pelan untuk mengosongkan tempat sampah di ruangannya, ia tersentak kaget. Di samping laptopnya, cangkir krimer yang ia minum sudah dingin terabaikan. Malam, Bu, maaf, mengganggu waktunya. Saya cuma mau buang sampah. Ibu kelihatan pucat sekali. Mau saya buatkan teh hangat manis? Tanyaku tulus dan bersahaja. Bu Amanda menatapku diam sejenak. Sorot matanya yang biasanya tajam perlahan mengendur, dan sebuah senyum manis terukir tipis di bibirnya. Terima kasih ya, Rehan. Kamu perhatian sekali. Tolong buatkan ya. Kepala ibu memang agak pusing, ucapnya dengan suara serak yang terasa begitu lembut di telingaku. Sejak malam itu, Bu Amanda sering sengaja lembur hingga larut malam. Setiap kali aku datang membawakan minuman hangat atau menyapu ruangannya, ia selalu memintaku duduk sebentar untuk menemani berbincang. Di balik kesuksesan karirnya yang gemilang, Bu Amanda menyimpan keretakan rumah tangga. Suaminya telah lama meninggalkannya secara dingin demi wanita lain. Ia merasa lelah, harus terus bersikap kuat dan sempurna di depan semua orang. Di sisi lain, kehidupan di luar tempat kerjaku juga menyimpan dinamika tersendiri. Di area tempat tinggal rumah kontrakanku, ada Mbak Nita, seorang janda muda berumur 34 tahun, pemilik salon kecantikan kecil yang tinggal tepat di sebelah kamarku. Mbak Nita memiliki paras yang manis, bertubuh padat berisi, selalu tampil bersih, wangi, serta sangat perhatian padaku. Ia sering menyisihkan makanan lezat untukku sebelum aku berangkat kerja shift malam. Hingga pada suatu malam minggu, hujan angin yang sangat deras mengguyur kota. Suara petir bersahut-sahutan, diikuti pemadaman listrik total di seluruh area pemukiman. Mbak Nita yang sangat takut akan kegelapan mendatangi kamar kontrakanku sambil membawa sebatang lilin kecil. Daster satin tipis berwarna merah muda yang dikenakannya membingkai indah bentuk tubuhnya yang terawat. Rehan, Mbak takut banget sendirian di rumah. Boleh Mbak numpang duduk di sini sampai lampunya menyala, bisiknya pelan, dengan nada bergetar. Aku mengajaknya duduk di sampingku di atas kasur busa yang sederhana. Aroma harum wangi sabun, aroma terapi dari tubuhnya, bercampur dengan embun hujan di luar, perlahan membakar suasana kamar yang sempit, menjadi sangat hangat dan intens. Tanpa ragu, Mbak Nita merapatkan tubuhnya ke pelukanku, lalu membimbing jemaliku menjelajahi kehangatan tubuhnya yang tersembunyi di balik kain satin. Rehan, kamu tahu nggak, Mbak, sudah lama banget merasa hampa dan butuh sosok pria yang tulus untuk menemani Mbak seperti ini. Desanya pasrah di dekat telingaku.
Malam itu, di bawah keremangan cahaya lilin yang miliak-liuk dan deru hujan di luar, Mbak Nita membukakan pintu rahasia kenikmatan dunia dewasa bagiku untuk pertama kalinya. Desahan manja, sentuhan lembut, serta pusaran kehangatan mengiringi gejolak perasaan kami berdua hingga batas malam tak lagi terasa. Namun, pusaran takdir tak berhenti di sana. Keesokan harinya, di kantor, Bu Amanda memintaku membantunya membawakan berkas-berkas laporan berat ke dalam ruang kerja pribadinya yang sepi. Saat pintu ruang kerja yang kedap suara itu telah terkunci rapat dan wangi parfum mahal, Bu Amanda memenuhi ruangan. Sang manajer cantik menatapku dengan sorot mata yang penuh dahaga akan perhatian dan kasih sayang. Ia melepas kacamata bacanya, menyandarkan tubuh bahagianya di meja kerja kayu besar, lalu menatapku dengan kepasrahan yang mendalam. "Rehan, Ibu bisa mengatur keuangan perusahaan miliaran rupiah. Tapi Ibu tidak pernah bisa mengatur kebahagiaan hati Ibu sendiri. Setiap kali pulang, rumah besar itu terasa sangat dingin dan hampa." Curhatnya lirih dengan mata berkaca-kaca. "Ibu tidak hampa. Ibu adalah wanita yang sangat anggun dan berharga," balasku, jujur, sambil memegang tangannya yang halus, namun terasa dingin. Pengakuan tulusku meluluhkan seluruh tembok pertahanan dan gengsi sang wanita karir yang disegani. Bu Amanda menarik napas panjang, lalu melingkarkan tangannya di leherku. Malam itu, di ruang kerja manajer yang remang-remang, sang manajer cantik menyerahkan seluruh kerapuhan dan keindahan tubuhnya ke dalam pelukanku. Ketulusan hati dan sentuhan hangat membuat kami berdua tenggelam dalam lautan kehangatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Kini, aku si petugas office boy sederhana, tak pernah menyangka bahwa perhatian kecil dan sikap jujurku telah mengubah perjalanan hidupku selamanya terjebak bahagia di antara dua kehangatan wanita. Anggun yang soma-soma merindukan ketulusan cinta sejati.